Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama aku Samantha Zahra. Nama saya Kutuwati Dada. Nama saya Afra. Saya Nafisa Namisna. Dan kita lagi di Galeri Sopilia. Selamat menonton. Bye. Untuk ke Galeri Sopilia, kalian bisa beli tiketnya dulu ya guys. Setelah itu kalian bisa menuju ke lantai 6 untuk ke galerinya. Pernah nggak kalian masuk ke sebuah galeri seni lalu ngerasa kayak waktu tiba-tiba melambat? Nah, itu biasanya yang orang-orang rasakan saat masuk ke Galeria Sopilia, tepatnya berada di Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Galeri ini mulai dikenal sejak awal 2010-an, waktu para pendirinya punya satu mimpi, yaitu bikin tempat di Indonesia di mana orang bisa menikmati karya seni kelas dunia tanpa harus terbang jauh ke Eropa. Mereka ngumpulin berbagai reproduksi bersertifikat, karya interpretatif, dan studi visual dari seniman-seniman besar biar pengunjung bisa belajar sejarah seni dengan cara yang lebih dekat dan gampang diterima. Di dalamnya, kamu bisa nemuin karya dari nama-nama besar seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael, Rembrandt, Vermeer, hingga Vincent van Gogh. Semacam perjalanan cepat melintasi ratusan tahun sejarah seni, tapi disajikan lewat kurasi yang rapi dan edukatif. Galeri Sopilia juga sering dipakai sebagai ruang diskusi, pameran tematik, sampai program edukasi seni yang bikin suasananya terasa hidup, bukan cuman ruangan penuh lukisan. Nah, salah satu karya yang paling sering bikin pengunjung berhenti lama adalah The Virgin of the Rocks karya Leonardo da Vinci. Jadi guys, kali ini aku bakalan deskripsiin karya Leonardo da Vinci, yaitu The Virgin of the Rocks. Adalah lukisan Renaissance yang menggambarkan Maria, bayi Yesus, Yohanes Pembaptis kecil, dan seorang malaikat. Nah, yang menariknya adalah Leonardo menempatkan adegan ini di dalam sebuah gua. Sangat tidak biasa untuk lukisan Madonna pada zamannya, karena sebagian besar menampilkan latar gereja atau pemandangan terbuka. Di dalam lukisan ini juga terdapat figur-figur ditempatkan sangat dekat satu sama lain, menciptakan suasana hangat, intim, dan penuh kedekatan emosional. Cahaya lembut menyinari wajah dan tangan mereka, sementara bagian sekelilingnya dipenuhi batuan gelap, air mengalir, dan langit yang tampak jauh dan berkabut. Karya ini menggunakan teknik sfumato yang dilakukan oleh Leonardo. Teknik sfumato ini membuat seluruh gambar seperti diselimuti kabut tipis tanpa garis tepi yang keras, yang menghasilkan kesan tenang, natural, namun tetap misterius. Selanjutnya kita masuk ke analisis formal. Secara komposisi, Leonardo menggunakan bentuk segitiga dengan Maria sebagai puncaknya. Komposisi ini membuat pandangan penonton langsung tertarik pada Maria, lalu turun ke Yesus, Yohanes Pembaptis kecil, dan malaikat. Warna yang dipakai cenderung lembut dan gelap, seperti biru tua, hijau gelap, coklat batu, dan warna kulit yang hangat. Tidak ada kontras warna yang mencolok, semua mengalir halus dari terang ke gelap. Teknik sfumato yang menjadi ciri khas Leonardo terlihat sangat dominan. Bayangan wajah, lipatan kain, dan batu-batuan semua tampak menyatu secara natural. Leonardo juga menunjukkan penguasaan anatomi yang luar biasa, dari bentuk tangan Maria, posisi tubuh anak-anak, juga lipatan jubah di lukisan ini yang sangat detail dan realistis. Perspektif atmosfer juga digunakan untuk menggambarkan kedalaman ruang, membuat latar belakang tampak semakin biru dan kabur seiring jarak yang makin jauh. Setelah deskripsi dan analisis formal, mari kita masuk ke interpretasi. Lukisan ini mengandung banyak simbolisme. Gua yang menjadi latar utama dapat dibaca sebagai simbol perlindungan, kesunyian, dan awal kehidupan. Dalam tradisi Kristiani,
Gua sering dianggap sebagai ruang transisi antara dunia manusia dan dunia ilahi. Gestur tangan Maria juga sangat bermakna. Tangan kanannya mengarah ke Yohanes kecil seakan-akan mengakui perannya sebagai pembuka jalan bagi Yesus. Dan tangan kirinya melindungi bayi Yesus. Ekspresi dan pandangan mata tokoh-tokoh ini menciptakan hubungan emosional yang halus. Malaikat Uriel menatap penonton seakan-akan mengajak kita untuk ikut memahami cerita dan makna rohani di dalamnya. Uniknya, Leonardo tidak menggunakan simbol religius yang terlalu eksplisit. Tidak ada halo terang atau dekorasi keagamaan berlebihan. Dengan cara ini, Leonardo menekankan bahwa kesucian tidak harus ditampilkan melalui simbol-simbol, tetapi dapat dirasakan melalui ekspresi, atmosfer, dan hubungan kemanusiaan. Selanjutnya, evaluasi. Sebagai karya seni Renaissance, The Virgin of the Rocks menunjukkan kejeniusan Leonardo da Vinci dalam memadukan seni, sains, dan spiritualitas dalam satu ruang visual yang harmonis. Teknik sfumatonya membuat cahaya dan bayangan melebur lembut, seolah seluruh bentuk muncul dari kabut tipis. Pemahamannya tentang anatomi membuat setiap gestur tampak natural. Sementara, perspektif atmosfer menciptakan latar yang jauh dan misterius, memperkuat suasana kontemplatif. Berbeda dari seniman sezamannya yang memakai simbol religius secara eksplisit, Leonardo justru menonjolkan hubungan emosional dan keheningan antar tokoh, membuat adegan religius ini terasa lebih manusiawi dan lembut, namun tetap kuat secara emosional. Meski begitu, karya ini tetap memiliki beberapa kritik. Latar gua yang gelap dianggap sebagai pengamat membuat detail sulit terbaca dan suasana terlalu berat. Minimnya simbol religius tradisional juga dinilai membuat kesakralannya lebih tersirat. Ekspresi antar tokoh yang sangat halus kadang dianggap kurang dramatis sehingga tensi emosionalnya tidak sekuat lukisan religius lain. Ada pula yang merasa kematangan teknik Leonardo justru bisa mengalihkan fokus dari makna naratifnya. Namun, kelebihan karya ini jauh lebih menonjol. Visual yang lembut, komposisi yang stabil, simbolisme spiritual yang halus, dan atmosfer sunyi yang terasa hidup. Semua itu menjadikan The Virgin of the Rocks sebagai salah satu karya yang paling berpengaruh tapi juga mampu menyampaikan kedalaman makna lewat keheningan yang sangat kuat. 3. Sekian untuk hari ini.